Jadi mau ya. Ngancani aku ninja kok. Apa ini? Zaman sih. Ada masalah. Terus. Gue awal-awal. Ngokak ke mak. Iya, Pak. Dulu menek aku kono nggih. Ya, pagi ini kita audiensi dengan Bapak Bupati Gunung Kidul untuk motor listrik SMK Negeri 1 Nglipar. Semoga ada tindak lanjut yang baik antara Pemkab dan SMK Negeri 1 Nglipar. SMK Jaya, SMK bisa. SMK Negeri 1 Nglipar bisa jaya. Ini pulang, mau pulang ke sana. Ini ya slow mo ya. Speak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah berada di kantor Pak Bupati dalam rangka pengenalan SMK Negeri 1 Nglipar berhasil membangun motor listrik. Semoga kedepannya Pak Bupati membantu untuk peningkatan apa istilahnya motor listrik di SMK Negeri 1 Nglipar. Itu rencananya siapa yang mau ngatur? Jadi yang ngatur siapa? Itu sudah motor lama, Bu. Di sekolah kami tidak terpakai. Idenya muncul ketika pandemi kemarin itu. Murid-murid kan di rumah, Pak gurunya masuk. Ini ada Buatku motor. belum mas. Nah makanya ini pe manu kare sing untuk yang luka dan bom. Tapi belum dihapus itu masalahnya. dan seiring jalan dengan program dari pemerintah tentunya ada konversi ini, bahkan sampai diberikan apa istilahnya subsidi. Nah, maka kami berminat untuk itu. Kalau misalnya dari sini untuk ke dinas pendidikan kan sulit. Senangnya kalau padahal saya sama kasih loh, kasih SMP. Di sekolahmu kita nana-nana ngopora aku nggak tugasnya kemakelannya. Karena tugasnya juga nggak dulu. Ternyata. Saya betul. Udah jadi 33. Baru Satu lipat setelah itu dan siswa yang kita sebutkan masih SMA. Hari ini yang pertama beliau akan sekali lagi dan akan menyampaikan kepada SMK Negeri 1. Menurut Bapak Kelas menyampaikan program yang di sekolah Pak tentang khususnya tentang motor listrik yang sekolah kami Pak. Jadi kita berhasil untuk melakukan inovasi untuk menghasilkan motor listrik. Kemudian kami
berharap ketika di pemerintah kita memiliki program-program yang kaitannya dengan motor listrik, mungkin bisa kami kerjasama dengan SMK kami. Sampaikan bahwa kemarin kami juga menjadi salah satu siswa pemuda investasi di dalam motor listrik ini. Kami sudah mengadakan motor listrik dan ini menjadi potensi untuk kami yang sebagai calon dan anak-anak kami yang di sekitar sekolah khususnya di Lipar dan sekitarnya yang Semin, ya, kami bisa menggunakan kajian apa itu untuk menggunakan motor listrik ini. Karena ada program pemerintah yang sekarang penggalaan dengan motor listrik itu, kita berharap sekolah kami bisa yang bisa kami sampaikan pada teman-teman tim kami dan sekali lagi program partai bisa kami bisa turut membantu untuk berbagi kami ini itu dari kami. Yang jelas intinya kami bertemu dengan Pak Bupati mengenalkan bahwa sekolah kami sudah berhasil merakit dan mengkonversi sepeda motor listrik, Pak. Kami sudah membuat juga motor listrik murni dan hibrid, Pak, dengan dua tenaga, yang satu Sepeda motor. Iya, sepeda motor listrik yang dengan mesin dan dengan motor listriknya, jadi dua penggerak. Dan yang kami inginkan kalau disetujui nanti ataupun nanti dapat untuk kita sesuai dengan program pemerintah yang mengkonversi itu, Pak, motor-motor listrik yang ada mungkin di Pemda ini yang sudah tidak terpakai, motor-motor jadul begitu, Pak, bisa kita konversi, Pak, karena keterbatasan kami untuk motor-motor itu sudah, dan kami sudah bawa satu, Pak, nanti kalau berkenan, Pak, untuk mencoba motor listrik dari kami sudah kami bawakan seperti itu, dan biar kami juga ada kontribusi untuk Pemkab Gunung Kidul selain itu, Pak. Dan kalau motor listrik itu kan nanti bisa hybrid, misalnya harapan kami dari Pemda mau ke dinas pendidikan itu tidak pakai bensin lagi, misalnya seperti itu. Itu harapan dari kami untuk sehingga kami memberanikan diri sowan ke Bapak seperti itu. Oke, yang lain masih? Oke, mungkin. Tunggu. Sekedar menambahkan, Pak, mohon izin bahwa kami juga punya prestasi kemarin itu dari LKS, dari lomba kompetensi tentang otomotif itu kami sudah juara 3 provinsi bertambah sedikit dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan semuanya. Dan langsung saya juga reformasi birokrasi di Indonesia ini kan diarahkan salah satunya adalah untuk mengkonsumsi atau menggunakan atau memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Sebetulnya kalau sekolah ini ya punya prototipe yang memang bisa dijadikan sebagai penunjang kegiatan seperti di Gunung Kidul sendiri misalnya, dan ini diinisiasi oleh sekolah misalnya, dan itu bisa diwujudkan misalnya, tapi yang betul-betul profesional. Kenapa kita harus beli barang-barang itu dari rumah? Tapi diwujudkan dulu satu misalnya sebagai prototipe dan diuji coba betul. Kenapa? Uji coba itu juga harus dihadapkan terhadap medan dan geografi. Kalau di kita kan di gunung itu seperti itu, dan juga dibandingkan kalau kita berbicara tentang konversi yang dihadapkan juga terhadap penggunaan energi. Karena kan beralih penggunaan energi. Karena kan mendorong bagaimana energi orientasinya adalah energi hijau dan sebagainya, terbarukan dan sebagainya. Ini kalau bisa
nanti itu memenuhi persyaratan itu misalkan, saya rasa pemerintah dalam hal ini atau mungkin masyarakat dari itu tidak akan berat ya, untuk memanfaatkan produk-produk itu, atau saya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita membuat barang jadi tapi tidak sesuai dengan karakteristik, misalkan Medan yang ada di sini, harus sesuai dengan karakteristik Medan. Kenapa Jepang itu pasar selalu menang? Karena mereka misalkan dengan Medan-Medan yang mereka pasarnya ya, pasar Jepang itu selalu menyesuaikan dengan daerah. Kalau mereka di tropis, mereka juga bicara tentang mindset setting otomotifnya juga tropis. Kalau memang di tempat dingin, mereka juga membuat peralatan dan sebagainya ya di tempat dingin. Sehingga adaptasi penyesuaian yang seperti itu sangat dipakai dalam rangka membuat sebuah konsep otomotif misalnya. Saya seperti apa ini sebenarnya? Kalau dulu misalkan muncul itu, kemarin saya kan beli berapa bu motor itu? 144 jam motor itu. Kalau itu misalkan Gunung Kidul katakanlah dulu bisa memproduksi lebih dari seperti itu, dan mungkin rata-rata mungkin sama katakanlah kualitasnya di hadapan regulasi yang seperti ini, saya rasa akan menjadi model atau role model tempat-tempat yang lain. Nah ini sebuah tantangan bagi SMK. Karena apa? Di tempat-tempat yang lain membuat prototipe yang seperti ini, mungkin mobil, mungkin motor, tapi belum ada yang sampai dipakai dengan yang sebenarnya. Masih bicara prototipe, kadang-kadang servis, bengkel, dan lain sebagainya. Nah saya sebenarnya pengen di situ. Ini kalau kita bisa mampu menjawab tantangan ini, saya rasa mungkin yang butuh tidak hanya pemerintah saja, mungkin masyarakat. Memang semuanya ada izinnya dan sebagainya. Tetapi kalau itu memang digunakan di pasar-pasar lokal ini saja, kalau itu mampu kan pasti nanti ada intervensi pemerintah. Tapi dipatenkan dulu daripada kita menggunakan produk-produk yang itu, ya yang seperti itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi sekali lagi bicara perizinan. Tapi sekali kalau kita bisa menciptakan itu, kenapa tidak? Dan kalau yang seperti ini, kita kan belum tahu juga kualitasnya. Di bawah Pak, di depan nanti Motornya? iya, tadi kan Itu sudah yang saya senang yang seperti itu. Ada inovasi anak-anak sekarang. Kenapa? Anak-anak sekarang berbeda dengan kita dulu, Bapak Ibu. Transformasinya itu lebih cepat. Seakan-akan dipaksakan untuk langsung di sini. Tapi memang perkembangan otak anak-anak sekarang seperti itu. Lebih cepat transformasi. Tentang ilmu pengetahuan, tentang teknologi, dan lain sebagainya lebih cepat. Nah, ini siapa yang akan menghargai? Yang menghargai ketika kita seperti ini. Tapi sekali lagi ya bicara profesional tadi. Karena yang lain tidak seperti. Nah, di Pemda sendiri tentang penggunaan yang seperti ini nanti mungkin kaitannya mungkin dengan Dishub ya kalau itu. Dishub ya. Dishub dan sebagainya itu nanti kapan-kapan dengan ketemu. Dishub ini kan terkait juga dengan peralatan-peralatan kendaraan. Atau kalau yang roda juga itu mungkin di situ juga ada cuma nanti Dishub kapan-kapan ini apa namanya urgensi Dishub. Jadi kalau saya kan makronya saja, saya setuju karena bangsa yang akan maju, negara yang akan maju itu harus ya kualitas SDM-nya ya seperti penemuan. Kita jangan bicara yang lain, tapi penemuan yang lebih penting. Karena kalau kita tidak menemukan, kita hanya mengadopsi ya nggak ada gunanya. Hanya mengadopsi ya sudah ada, contoh membuat lampu. Nah, lampu siapa menemukan? Sudah ada. Tinggal mengadopsi ilmunya, itu pun tidak ada masalah. Tapi kalau bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan inovasi yang baru, kalau inovasi. Toh pangsa pasar ini
sebenarnya kalau kita bicara tentang profesionalisme, tentang profesional itu besar pangsa pasar. Kenapa kita tidak bisa membayar pangsa pasar yang besar itu? Karena kita tidak ada kemampuan. Coba seperti Cina. Cina itu coba apa sih brand merek yang tidak ada di Cina itu? Semua ada. Dan itu dijual seperti apa sih? Semua ada. Kalau kita misalnya ke Cina, luar pasar besar, misalnya apa aja ada produk-produk UMKM itu. Dan persis harganya coba. Ini pilihan, makanya dunia ini apa namanya tentang pasar bebas dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, ini akan semakin maju dunia ini, tidak akan yang kita bayangkan seperti saat sekarang ini pada ini akan semakin maju. Nah, siapa yang akan memajukan ini? Anak-anak bikin yang maju. Di Gunung Kidul cukup besar, SMP SMA ini cukup besar, 34%, hampir 35%. Ini sebagai kekuatan sebenarnya, kekuatan ekonomi dengan sumber daya manusia yang besar ini 35%. Ini kira-kira 7-10 tahun lagi kita akan anak-anak ini akan mulai masuk ke perhitungan bonus demografi. Itu akan berbeda. Nah, ini harus dibuka seperti itu. Kalau kita tidak mampu berinovasi seperti yang sekarang ini, kemudian juga tenaga kerja dan sebagainya kita siap, kemudian juga lapangan usaha, lapangan kerja kita siap, itulah salah satu kita akan bisa menjawab tantangan seperti bonus demografi. Jadi saya katakan kalau kita tidak bisa mampu menjawab tantangan demografi itu, sebaliknya menjadi bencana lagi. Nah ini Bapak Ibu yang akan sejak awal kita siapkan dari sini. Saya terima kasih kepada para pendidik di dunia khususnya sudah bersusah payah dengan semua keterbatasan. Tapi semangat saya melihat ini luar biasa. Nah semangat bisa lihat para pendidik itu, saya kadang-kadang itu panas-panas saja ya kemarin ada di sini tuh orang mampu bertahan guru-guru di lapangan ini dari situ saja. Tapi kalau guru sudah tidak semangat itu mungkin kalau panas sedikit nah belum aja begini aja. Tapi saya lihat di gedung itu ini yang saya katakan apa namanya saya sangat apresiasi. Dan ini juga profesional bagi siapa saja. Apalagi ke PMK meskipun pemilihan jenengan kan tapi kan orangnya kan di sini, tempatnya di sini. Orang orang yang berprestasi itu laporkan kan. Kita berikan piagam penghargaan. Karena apa? Salah satu piagam penghargaan juga kadang-kadang akan dijadikan sebagai persyaratan yang lain-lain itu. Saya itu gurunya juga sama, siswa atau muridnya juga sama. Karena apa? Ada di sini. Saya berhak memberikan penghargaan kepada mereka semua. Ini penting sebagai bentuk wujud pengakuan dan pengabdian kita terhadap daerah itu penting. Kalau itu sangat penting untuk respon sekaligus memberikan apresiasi terhadap siapapun yang di lingkup Gunung Kidul. Saya seperti itu, jadi jangan hanya berpikir nanti kepala sekolah karena afiliasinya adalah ke provinsi saja. Yang berprestasi udah tingkat nasional kasih apa ya. Tapi nanti pada saat penganugerahan penghargaan pasti kita. Jadi saya kepingin seperti itu. Nanti sampaikan juga Bu asisten Bu Pak Dinas ke SMA yang lain. Jangan merasa sendiri di Gunung Kidul di tengah kehidupan kita seakan-akan mereka kesana aja. Kadang-kadang seperti itu. Saya kan diundang gitu. SMA semua itu. Saya sampaikan jangan merasa sendiri asing di tempat sendiri. Kalau nanti asing di tempat sendiri, kan kalau di keluarga sendiri malah asing. Rumah sendiri jangan asing. Ada kegiatan jadi kadang-kadang diundang Bu. Akan seperti ini. Kan hanya pembinaannya saja. Masyarakatnya orang sini, karyanya untuk orang sini, dan sebagainya untuk orang sini. Jadi kalau kita bicara pendidikan, itu skupnya adalah nasional. Kan tadi saya katakan, kalau saya bicara pendidikan,
ya hanya di Gunung Kidul skupnya nasional. Kenapa? Nah mereka nanti begitu selesai tidak akan di Gunung Kidul, pasti akan kemana-mana di luar sana, mewarnai negara ini, mewarnai bangsa ini, mewarnai dunia ini. Karena perubahan dunia ini salah satunya ditentukan dari Kita foto di ruangan dulu. Oh, oke. Oh ya, Boleh sekali. daripada beli di Inventaris konten kok udah rusak dulu Pak. Pak, inventaris distribusikan. Bisa terundur ya Mbak. Bukan undur. ini baru pakai mati kan? Jalan dapat berapa? Di tankinya ini kami mau dari tempat baterai. Video. Kapasitas berapa? Ada 60 volt. Ampere Pak. Bisa bertahan berapa jam? Ini untuk motornya 3000 watt. Untuk kilometer Pak. Ya, kilometer itu. Tahan berapa kilo? Untuk kalau untuk dari Lipas sampai dari Kilang Hijau sampai Wonosari itu kira-kira habis 5 ampere Mas, sekitar 5 sampai 7 ampere. Di cas penuh Cas penuh berapa itu kilo? Ribut? kalau tergantung anu Pak, misalnya Rakitan. kalau misal datar bisa jauh Pak ini. Ini anu hibrid masih ada Boten, Pak, yang hibrid itu murni listrik. motor listrik. enggak hibrid. Yang hibrid ada Pak, kami juga sudah membuat. Ini Jadi, bedanya dengan yang dijual di luar berapa? Yang dijual di luar Motor listrik. sering motor rangkanya Pak. Rangka lebih kuat Kalau kan. secara teknis mungkin sama. Sama, penggeraknya sama. Cuman nanti ke kapasitas dan powernya Pak yang berbeda. Ini berapa powernya? Kalau ini yang pakai 3000 watt. Kalau yang dijual yang sering dipakai di jalan yang Winfly itu kan hanya di 800 sampai 1000. Sampai berapa lama dengan kilowatt? Full charge. Untuk baterai yang ini full charge itu sampai kemarin tes dan sampai 40 km lebih. Dengan speednya bisa sampai 70 km per jam. Tanjakan berapa ini? Berapa derajat? Tanjakan kalau kita Parengan di itu Parengan ya. kita banyak di Parengan. Kan sinusnya itu. Belum. Sinusnya itu. Iya. Coba itu. Karena itu kan pasti menjadi pertanyaan. Jangan-jangan hanya kata saja. Iya. Nanti kita mau Pak tingkatkan kapasitasnya untuk medan yang di Gunung Kidul ini Pak. Gunung Kidul disesuaikan. Soalnya bisa dari rumah pakai ini nanti kalau pacar. Ngecas itu berapa jam? Ngetasnya berapa jam? Ini kalau ini Berapa pakai jam yang ngecas fullnya? 2 ampere ini di 6 sampai 7 jam. Sampai jam terpakai 40 kilo. Di listrik rumahan Pak. Listrik rumahan bisa. Berarti untuk PP Pak Bupati itu bisa dicas semalam ya? Dan nanti juga dikonversi. Kira-kira perbandingannya antara menggunakan bensin sekian kilo dengan tas 6 jam itu Ngirit tapi jelas listrik sih. Tapi hanya saya kan kapasitasnya lebih sekian kilo hanya waktu 3 jam atau berapa Pengecasannya gitu. Iya. Nanti kita ke depan. jadi nanti kalau ada pertanyaan dari mana-mana tuh kita bisa menjawab. Termasuk tadi Ya. berapa sih? Sinusnya berapa sih? Bisa menentukan panjangan. Kalau mobil saya itu, hasilnya, ya, kalau mobil saya itu 60. Yang mobil saya itu 60. Nah ini mampu berapa? listrik yang sekarang Iya, coba siap. Berkenan dalam waktu siap. Miring di belakangnya. Iya. Ini yang pengendara bobot maksimal berapa kilo Pak? Ini di 100 kilo pun masih Oh, mana sama boncengan istri sama anak bisa jalan 60 km 60 km per jam. Ya memang kalau gini loh, bukan memang bukan kebut-kebut. Iya.
CC-nya berapa CC-nya? Ini 3.000 buat itu kapasitas motornya. Kalau ini nggak pakai CC, nggak pakai CC. Power aja. Motornya buat di motornya. Kalau yang dijual sekitar 800.000 ya? Nah, untuk yang saya versi murahnya itu 800, yang terbaiknya 1.200. Kalau untuk yang pakai 3.000 ini sudah kemarin sudah di harga 40-50 juta. Dengan ini kalau seperti ini berapa? Ini Totalnya. Total pembuatan ini di angka 15 juta. Hanya ambil rangkanya saja. Isi rangkanya. angka dari luar pembuatan sistemnya ini 15 juta nih. Untuk semua ini. Ya, anu sistemnya. Sistemnya aja 15 juta. Rangkanya beda ya? Ini karena rangka motor bensin yang sudah tidak terpakai. Suzuki RC Pak. Ada 2 tahun itu. Semua motor bisa dari Bisa Pak. dari string rangkanya, string rangkanya. Iya. Ini kan nggak bunyi. Nah, sekarang bagaimana memodifikasi bunyi ini? Karena Sakit, kan Pak. motor harus bunyi. Bisa. Jangan sampai terus nabrak wong. Harus bunyi kan? Ada modulnya juga Pak. Mau ngasih Jadi suaranya bisa seperti kayak mobil. Mur gitu. Sebenarnya sudah kami mau pasang itu Pak, tapi Sebelum karena kesini. mendadak kan baru tadi malam kami diberitahu jadi Ya, ada. sudah ada. Jadi sudah ada aplikasinya Maksudnya istilahnya. kalau tidak ada bunyi nanti Ada bunyinya. Kaget Pak. bebas polusi. Jadi bebas polisi jelas. Kita pernah coba mobil listrik dengan bapak ini. Juga gak ada suaranya keliling. PLN dulu. Tapi pintu orang-orang, jadi kok jalan sendiri. Untuk kami kan misalnya antar kedinasan begitu kan kalau menggunakan motor listrik kan untuk menghemat BBM. Ngirim dokumen. Yang ngirim dokumen dari misalnya Pemda sini dibutuhkan ke dinas kan terjangkau istilahnya itu kan jelas begitu. termasuk nanti ketahanan besar. Ini kan secara bahasa ini. Iya. Kita sudah mau membuat itu dari 2020 Pak Rungka Kalau dulu ujinya ada sehari, ada semalam ya Mas. Bisa dihitung ada Kita pakai ya Pak muter ring road kita bisa muter ring road. dengan kecepatan full kita full sampai 2 kali. nanti diuji Mas Bro. Menghabiskan satu baterai full sampai uji nanti sampai rusak. Nah, kalau mau dari Hyundai itu mobil itu 1 liter menyatukan ada 8 ada 80 juta. Kalau kapasitasnya tidak dari 10 tahun harus ganti. Bisa buat motor seperti ini, teman-teman kita di desa-desa pandangannya ini kan bisa diperbaiki. Ganti. Mungkin ganti ringnya. Ini kalau menurut sesuatu motornya bisa pakai rangka KLX juga ya. Medan-medan yang kita. Oh ini apa ini? Ini ki anunya Pak, mesinnya atau motornya, dinamo Mesinnya ini. Di sini ya? Iya. Penggeraknya itu. 15 juta sudah termasuk itu ya roda. Iya sudah. Nah, yang paling mahal ada di baterainya Pak. Baterainya itu hampir 50% dari total pembuatan dia. Tapi kalau bisa baterai juga yang kualitas. Iya, laras. Akhirnya kan dari Indonesia nih. Berarti kalau ke Cina balik lagi ke sini kita barang mahal. Udah penasaran Mas? Bagus. Suaranya seperti apa? Nggak ada suaranya Pak. Jadi cuma feeling. Coba. Kalau mau mundur nih Pak. Bisa mundur, bisa maju Pak. Tinggal gas Pak, tinggal puter aja. Nah. Kiri kanan. Hidrolis Pak. Nggak bisa Bu. Mundurnya gimana? Tinggal mesin. Ya pelan-pelan masukin. Lu kamu dulu Mas? Pencet lagi. Nah, dibeli lagi. Nah. Ini ada speednya, speed untuk mengatur kecepatannya. Speed control. Oh ini paling bener ini. Ini kita sih yang sudah paling benar. Mas Pri.
terima kasih ibu semuanya dapat menginspirasi untuk yang lain-lain. Yang jelas motor-motor kita yang inventaris yang sudah tidak terpakai bisa untuk praktek. Mohon izin nanti surat ditujukan ke mana Pak ini? Bupati aja. Oh Pak Oh, Bupati, siap. Oke. Matur nuwun Pak Bupati dawuh. Siap, matur nuwun. Oke. Kekurangan bahan Pak. Karena terbatas waktunya. Besok ini join kalau motornya bekerja di praktek jadi bagus, kita suruh beli lagi. Tidak usah beli Pak. Alhamdulillah. Tidak usah beli misalnya nanti Ya, yang membeli barang-barangnya dari kontrak kita merakitnya kita sudah siap Pak. Jadi kita siap merakitnya gitu aja Pak. Ya, bentar saya Mas Hendri dari rumah dinas betul Jadi jelas. Kalau hanya deket gini aja bisa 2 hari nggak ngecas Pak. 40 nih, 40 kilo. Sementara lakukan gitu. kecepatannya 40. Sebenarnya bisa sampai 70. Itu jaraknya dari Iya. 6 jam cas ya. Jadi harus cari lagi pemikiran. Coba inovasi, kualitasnya lebih kita. Bisa Pak, nanti bisa. Ini nanti pembuatan baterainya sekaligus chargernya nanti. Ayo kapan kan sudah harus berdepan. Biasa. Karena ini hanya buatnya itu chargernya itu setara dengan setrika. Dikatakan hanya sekitar berapa ratus 120-an buat. Ini litiumnya. Ini baterainya di sini, Baterainya di dalam sini litium. Kemudian ini kontrolernya. Ini Kalau di pengamannya, ini saklarnya. di mobil itu ECU Pak. Electronic Control Unitnya di Ini sini. ketika nanti berhenti ini kan diputus Pak. Dan nanti kalau malam itu ada tikus dan lain sebagainya kita aman. Kalau mau pakai baru kita hidupkan. Terus kabelnya buat ngecas? Buat saya di sini di dalam sini. sini. Kabelnya Kabelnya masuk ke dalam. Kabelnya ini. Nah ini. Disembunyikan itu. Iya. biasanya nanti tadi disalurkan karena tadi Itu gampang, nanti bisa ditaruh di mana-mana. Iya, Bisa bisa. deket, Pak. Sementara kemarin di sini Pak, kemarin. Ini memang kita kembalikan Seperti untuk ngisi. seperti aslinya. ngisi bensin gitu tapi kita listrik Masih bisa kok dengan bobot. Bisa, Pak. Bisa. sangat bisa Sangat bisa. Mungkin ya, terima kasih ya. Ya, gitu. Ya, foto sini. Foto, Pak. Foto, ya, Pak. MK Negeri Satu lipat. Nggih, monggo. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan terima kasih salah satu SMK di Gunung Kidul yaitu SMK Negeri 1 Lipar tadi sudah melakukan sebuah inovasi khususnya untuk kendaraan roda 2. Mudah-mudahan nanti yang lain juga terinspirasi dan juga dapat melanjutkan program-program yang seperti ini. Apalagi bicara tentang ramah lingkungan. Terima kasih. Hari ini kita audiensi dengan Bapak Bupati Gunung Kidul tentang pengembangan motor listrik di SMK Negeri 1 Lipar dan alhamdulillah dapat respon yang cukup bagus dan kita akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu tentang pemerintah akan memberikan media atau motor-motor yang sudah tidak terpakai dan akan kami nanti saja akan kita pakai di SMK Negeri 1 Lipar. Semoga ini menjadi inspirasi untuk SMK Negeri dan untuk pendidikan di Gunung Kidul. Terima kasih. Monggo Ibu. Ya. Saya Nursewati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada SMK Negeri 1 Lipar yang hari ini telah membuktikan karyanya membuat sebuah inovasi kendaraan bermotor dengan listrik. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain dan tetap jaya maju untuk SMK Negeri 1 Lipar. Terima kasih. ya apa ya non formal ngomong apa gitu oke Bu siap nanti dikirim gitu alhamdulillah cita-cita tercapai Mas kita bisa menunjukkan karya kita yang dan tadi terkesima loh Pak lihat terkesima kalau sekali. nanti dilihat aja di videonya itu kayak jelas banget Itu ya kita lega sekali Mas karya yang seadanya ini mampu ya diapresiasi oleh Pak Bupati itu
luar Itu langsung biasa. ditawarin tadi sama Ibu PKD-nya. Ya ditawarin Langsung untuk kalau ada motor nganggur di dinas iya. bisa di konversi gitu. Tapi tadi tuh nek saya lihat kan mulus banget ya. Kita presentasinya juga Mulus. bapaknya langsung Iya, oh iya ini. Iya, dan apresiatif sekali mereka. Sangat luar biasa. Ya tadi kalau di ruangan kan sempat sanjang kalau ya kita harus ini, tapi setelah lihat kayak terkesima ya kan? Awalnya kayak kaku-kaku gimana, tapi setelahnya slow, smooth.